Ya, pemirsa, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan atas wacana pengguliran hak angket. Sejumlah partai yang mengklaim mendukung hak angket belum bersepakat dan mengajukan hak angket tersebut. Lantas, apakah hak angket akan layu sebelum berkembang atau lobi-lobi apa yang sedang terjadi di antara fraksi-fraksi di DPR saat ini? Untuk membahasnya, kami sudah mengundang Herman Hairon, anggota fraksi Partai Demokrat, dan Syahrul Andi Mazaat, anggota fraksi PKS. Namun saat ini belum bisa bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Dan sudah bergabung bersama kami Prof. Andi Asrun, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Prof. Andi. Malam, Stefani. Gimana kabarnya? Baik, apa kabar, Prof? Ya, baik-baik. Saya lagi di Bogor nih. Besok acara pengukuhan guru besar saya, jadi saya harus menyampaikan pidato pengukuhan guru besar besok pagi. Ya. Baik, Prof, jadi kalau secara ketatanegaraan, apakah kemudian dugaan kecurangan pemilu ini bisa diusut melalui hak angket DPR? Saya kira itu salah kaprah, ya, salah kaprah. Kalau kebijakan misalnya pemerintah diteliti bagaimana dia melaksanakan atau bekerja untuk pelaksana pemilu, maka yang harus diangket adalah KPU dan Bawaslu, ya, bukan pemerintah. Dan kalau seandainya pun terkait dengan urusan pemerintahan, maka sebaiknya dilakukan secara berjenjang melalui komisi, misalnya melalui komisi 2. Dan juga ini nggak jelas nih, hak angket itu apa, ya? Hak angket untuk apa? Kalau misalnya dasar pemikirannya sudah jelas, baru kita baca nih arahnya kemana. Sekarang seperti kita beli kucing dalam karung, serba tidak jelas, ya. Posisinya itu masalahnya di sana itu hak angket. Dan kemudian juga kalau dibilang kecurangan dan kemudian katanya tidak berujung pada pemakzulan lah. Memang begitu hak angket itu. Hak angket itu menyelidiki sesuatu, ya, kebijakan pemerintah. Bukan persoalan kecurangan. Pintu masuknya aja, judul besarnya itu udah salah. Ya, dan itu tidak konstitusional itu. Tidak taat hukum kalau menurut saya. Sebaiknya anggota-anggota DPR mengusul hak angket ini mengumpulkan bukti dan melalui partai-partainya dan pasangan calon presiden masing-masing, mereka membawa bukti itu ke MK. Jadi saya kira ini hak angket ini adalah perbuatan mubazir, walaupun itu adalah hak DPR. Ya kan, buat apa menggunakan hak yang tidak jelas ujungnya di mana? Ya, dan kemudian juga seperti sebuah pekerjaan yang jelas, ABC-nya harus jelas. Ini tidak ada, hanya judulnya saja setuju dengan angket. Ya, kalau orang misalnya tidak jelas terus ikut setuju, artinya itu fanatisme buta kalau menurut saya. Ya kan, mentang-mentang satu partai, satu koalisi pilpres, main dukung saja. Saya kira itu satu sikap yang tidak negarawan, ya. Dan kemudian juga mempertontonkan pada publik bahwa DPR ini kerjanya hal yang nggak jelas saja mau dikerjain, ya kan? Dan jadi itu mubazir kalau menurut saya itu hak angket. Dan lagi juga ke depan ini mau sampai kapan hak angket? Jadi dalam sejarah perjalanan ketatanegaraan kadang-kadang terbentuk hak angket, tapi tidak bekerja. Kadang-kadang bekerja hasilnya tidak bisa dilaksanakan, ya kan? Dan kalau dibilang tadi Arya Bima mengatakan tidak berujung pada pemakzulan presiden, kalau mau berujung pada pemakzulan presiden, langsung aja pernyataan pendapat DPR diuji, ya, diuji di tingkat DPR, kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dikembalikan ke DPR dan selanjutnya diputuskan di MPR. Ini yang buat saya logika-logika yang keliru, ya, logika-logika yang tidak jelas. Dan kemudian ini hanya memanaskan situasi menjelang tanggal 20 ketika KPU mengumumkan hasil hitung manual. Ya, ini problem-problem seperti ini yang banyak menurut saya banyak retorika, banyak hiruk pikuk. Ini adalah hak angket, ini adalah hiruk pikuk pemilu. Ya, kalau kita lihat dari komposisi pengusul, itu adalah pengusulnya adalah partai-partai politik yang kalah dalam pilpres. Kalau mereka menang, seperti kejadian tahun 2014, tidak ada usulan hak angket. Jadi sekali lagi ini tidak sesuai dengan pakemnya praktek ketatanegaraan. Ya, tidak sesuai dengan pakemnya dan tidak sesuai dengan tradisi ketatanegaraan. Ini saya kira salah kaprah ini. Salah kaprah betul DPR, ya, anggota-anggota pengusul ini. Dan sudah dinyatakan jelas juga, ya, bahwa ini masih judul besar. Intinya nanti setelah terbentuk angket baru bekerja. Kalau menurut saya diajukan ide-ide yang rinci, kenapa hak angket, apa yang mau diangket, kronologi,
ya persoalan yang mau diangket itu apa. Baik. Baru jelas. Kalau seandainya seperti ini, sekali lagi ketidakjelasan itu, kemudian membuat bingung masyarakat, membuat bingung orang lain. Dan saya kira jangan sampai ya ini membawa pengaruh psikologis kepada KPU, pada Bawaslu, seolah-olah pekerjaan mereka ditekan, ya kan? Dan ini saya kira situasi politik yang tidak sehat. Saya sepakat hak angket adalah hak DPR, bisa digunakan, tapi perjelas dulu posisinya. Ya, katakanlah daftar inventaris masalahnya apa, ya kan? Kemudian proposalnya bagaimana? Apa yang boleh diangkat segala macam. Baik, Prof. Tapi kenapa tidak boleh dengan rapat-rapat komisi? Itu lebih efektif. Saya komisi 3 panggil KPU, panggil Bawaslu, tanya ini mana. Jadi itu mulai dari situ, ya. Baru kemudian rapat dengan Menteri Keuangan, anggaran, ya kemudian kata Menteri Sosial. Mulai dari hal semacam itu. Jadi kalau menurut saya, katakanlah pelaksanaan atau mau dilakukan hak angket, ini adalah semacam kayak melempar bom asap, ya. Memang bumbunya besar, tapi tidak ada maknanya, ya. Hanya membuat langit hitam, ya, tapi tidak ada artinya. Tapi sekali lagi saya hormati ya hak angket dari DPR sebagai hak konstitusional dari DPR. Tapi coba dipikirkan secara jernih, secara jelas apa yang dimaui dari hak angket, sehingga rakyat ini punya peta. Oh, rupanya ini yang dimaui. Sekarang serba tidak jelas. Yang praksi, dan kemudian ini baru bicara individu, ya individu. Bukan atas nama praksi yang jelas-jelas ditekan oleh sekian orang. Saya belum melihat itu. Kalau memang sudah katakanlah ditandatangani sekian banyak orang dari satu praksi, saya praksi PDIP, praksi PKB, praksi Nasdem, beserta pokok pikirannya, baru kita tahu, oh angket yang banyak sini. Tapi judul besar sekarang adalah angket kecurangan pemilu. Kalau persoalan kecurangan pemilu itu bukan diangket. Ya, bukan diangket, bukan dilaksanakan dengan angket. Kecurangan pemilu harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Ya, pelanggaran pemilu harus diselesaikan di Bawaslu. Mekanisme hukum, mekanisme konstitusinya jelas. Jadi saya kira ya harus dikaji ulang, dan kemudian juga menurut saya ya harus berbesar hati. Kalau kalah ya kalah. Ya kalau menang ya menang. Nah, ya. Prof, salah satu pengusul hak angket, PDIP sendiri mengatakan mereka sudah tahu bahwa hak angket ini tidak bisa mengubah hasil pemilu. Namun ini lebih fokus kepada agar DPR menggunakan atau memaksimalkan fungsi pengawasannya. Tanggapan Anda bagaimana, Prof? Nah, kalau fungsi pengawasan itu setiap saat bisa dikerjain. Tidak perlu melalui hak angket gitu maksudnya. Mulai masa kampanye, mereka melaksanakan pengawasan misalnya. Tapi kan problemnya begini. DPR ini adalah peserta pemilu, partai-partai politiknya. Apa dia mau mengawasi diri sendiri? Ya kan? Kan jadi serba salah jadi. Jadi kalau mau melakukan pengawasan itu sejak kemarin, ya sejak kemarin, sejak mulai pendaftaran, kemudian kampanye. Jangan menjelang detik akhir mau pengumuman, ya. Kemudian setelah ada hasil quick count ternyata kalah. Begitu bernafsu untuk mengajukan hak angket. Jadi kalau memang sadar buat tidak mengubah hasil pemilu, buat apa? Lebih bagus diserahkan, kalau menurut saya, sekali lagi diserahkan untuk perbaikan kualitas penyelenggara pemilu. Ini tugas DPR ke depan, atau tugas DPR setelah ini, misalnya setelah ada pengumuman Maret, dibikin semacam rekomendasi perbaikan-perbaikan. Itu lebih bermanfaat, lebih dirasakan untuk pembangunan sistem politik, perbaikan sistem demokrasi, dan perbaikan pemilu. Itu kalau menurut saya yang paling bagus begitu, bukan ini ya, bukan yang serba tidak jelas kemudian dikerja. Jelas-jelas sudah dikatakan ini tidak akan mengubah hasil. Kemudian tujuannya buat apa? Ya, kalau buat saya itu yang hal-hal yang mubazir itu harus dikerjakan, ya kan? Kalau mau hal yang positif, membangun suatu sistem yang konstruktif, ya, membangun sistem pemilu, sistem demokrasi yang konstruktif, itu lebih bagus ke depan daripada tembak sana tembak sini, ya kan, serta nggak jelas ini. Dan ya, tapi saya menghargai hak angket ini sebagai hak konstitusional dari DPR. Tapi sekali lagi tolong diperjelas, ya, kalau memang toh titik berangkatnya untuk menyelidiki kecurangan pemilu, tepatnya
bukan melalui hak angket. Tempatnya adalah melalui Mahkamah Konstitusi. Saya ingat, saya pernah menjadi pengacaranya Pak Yusuf Kala adalah Pilpres 2009. Apa Pak Yusuf Kala bilang? Saya ingin MK memberikan catatan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu, dan kenapa itu terjadi? Itu Pak Yusuf Kala. Jadi Pak Yusuf Kala sudah merasa kalah, dan memang faktanya kalah, Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala hanya meminta MK buat catatan-catatan. Jadi seperti itu. Dan begini juga, ada tradisi kita ini ya, tradisi mengakui kalah dalam pemilu. Ibu Megawati ketika berhadapan dengan Presiden SBY, diakui kalah setelah putaran kedua. Ini kan sebuah sikap kenegarawanan ya. Kemudian pemilu DKI misalnya, Pak Fauzi Bowo mengakui kalah dari pasangan Jokowi Basuki Rahmat, Basuki ya, Cahyo Basuki. Ini sebuah sikap. Jadi kalau menurut saya sebaiknya DPR kalau ingin memperbaiki sistem demokrasi, sistem pemilu, sistem politik. Baik ya, sudah bergabung juga bersama kami ada Pak Herman Hairon, anggota fraksi Partai Demokrat, dan juga Pak Syahrul Andi Mazat, anggota fraksi PKS. Selamat malam Pak Syahrul, Pak Herman. Ya, salam. Ya, ketemu lagi Pak Syahrul nih. Baik, Pak Syahrul tadi. Pak Syahrul tadi Prof Adi mengatakan bahwa hak angket kecurangan pemilu ini salah kaprah dan mubazir. Jadi sebenarnya apa yang ingin disasar melalui hak angket ini? Iya, hak angket ini kan ada suara dari masyarakat, ada civil society, ada akademisi, ada fakta di lapangan yang juga kita temui bahwasanya ada dugaan kecurangan pemilu, mulai dari politisasi hukum, politisasi bansos, politisasi aparat, maka ada hak bagi anggota dewan secara konstitusional untuk menyelidiki itu. Ini mohon maaf, ini bukan masalah menang kalah, ini masalah proses yang dilaksanakan oleh KPU dalam hal ini penyelenggara. Ada hak gitu. Jadi tidak harus alergi dengan hak angket, ini hak biasa saja. Tapi KPU sendiri tidak bisa disasar melalui hak angket, Pak Syahrul? Bisa. Kenapa tidak? Bisa disasar gitu. Baik. Eksekutif setelah itu bisa disasar. Karena misalnya kalau memang ada intervensi dari aparat, kalau ada intervensi dari presiden, dari kementerian terkait, kan bisa disasar. Baik, saya ingin langsung minta tanggapan dari Pak Herman. Pak Herman, tidak perlu alergi dengan hak angket. Jadi kalau Partai Demokrat sendiri melihatnya seperti apa? Ya, siapa yang alergi sekarang yang dituduh? Profesor yang alergi ini. Saya bingung juga. Banyak sekali opini wacana yang dibangun ya, bahwa hak angket ini kesannya adalah ada kecurangan dalam pemilu. Jelaskan dulu dong, pemilu presiden, pemilu legislatif, atau pemilu perorangan. Pemilu perorangan itu pemilu DPD gitu. Dan hak angket semua paham lah, itu hak konstitusional DPR, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A, dan kemudian turunkan dalam Undang-Undang MD3. Mekanismenya diatur dalam tatib, itu sudah hatam gitu ya. Tapi konteksnya bukan di situ gitu, bahwa pemilu sekarang sedang berlangsung, perhitungan sedang berlangsung. Tugas kita mengawal bahwa perhitungan ini supaya betul-betul bisa dijalankan secara jujur, adil, dan transparan kepada publik, kepada media informasi, dan siapapun. Nah, jangan kemudian ini sedang berlangsung karena pilpresnya kalah, lantas kemudian menyuarakan hak angket. Nah, ini yang tidak tepat gitu loh. Nah, setelah ditanya hak angket, di mana angket terjadi? Karena ini terjadi intervensi, intimidasi, dan lain sebagainya. Loh, kenapa nggak dilakukan dulu? Di masa sidang yang lalu kan ada, nggak pernah bunyi ada hak angket tuh. Nggak pernah tuh ada mengkritisi apapun di sana. Ya silakan angkat dong di sana gitu. Nah, jangan sampai sekarang sudah 60% mayoritas rakyat memilih Pak Prabowo, memilih 02, didelegitimasi oleh seakan-akan terjadinya kecurangan.
saya bicara di dapil saya. Di dapil saya mayoritas kalau ditanya orang sambil lewat pun di warung kopi saya lewat, sambil lewat di kaki lima saya tanya mau pilih siapa, Prabowo gitu nyebutnya. Jadi saya meyakini bahwa 60% ini bukan hasil kecurangan, tapi ini adalah betul-betul suara rakyat, suara Tuhan, suara yang tentu berharap Pak Prabowo bisa memimpin negeri ini ke depan lebih baik lagi. Kan konteksnya di situ. Jangan kemudian karena kekalahan kemudian mendelegitimasi, mendowngrade suara keikhlasan rakyat untuk memilih, suara rakyat yang secara sukarela memilih Pak Prabowo, seakan-akan ada kecurangan. Karena nggak jelas. Sekarang kalau tadi disebutkan ada pemilu brutal, yang brutal itu mana? Apakah pemilu legislatif ataukah pemilu presiden? Yang brutal yang mana gitu? Saya kan ikut juga kontestasi dan tentu saya juga merasakan pemilu kali ini berbeda dengan yang lainnya. Yang di mana yang berbeda? Justru di pemilu legislatif yang berbeda gitu. Di pemilu presiden adem ayem aja tuh, perhitungan lancar-lancar saja, dan kemudian masyarakat bersuka cita ketika Pak Prabowo unggul dari calon lainnya. Artinya bahwa ini harus diperjelas di mana kalau konteksnya kecurangan, kemudian terjadinya penyalahgunaan kewenangan, itu harus dipisahkan dong. Kalau kecurangan ya ada Bawaslu, ada Gakumdu, selesaikan di sana. Masuk dalam tahapan sengketa, silakan ada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan. Kalau yang membuat aturan, yang membuat desain itu kan DPR dan pemerintah. DPR ya praksi-praksi, seluruh praksi-praksi. Artinya bahwa ya apa yang mau diselidiki, tujuannya apa, perjelas dong gitu. Itu maksud saya. Sehingga kalau saya ditanya apakah dengan pansus ini Anda setuju atau tidak setuju, belum ada urgensinya karena belum jelas kemana arah dan tujuannya, belum jelas gitu. Dan sekarang pun hanya verbal saja. Kalau jelas kan ini dokumennya, ini sudah ada halnya, ini ada penandatanganannya, kan begitu. Nah ini maksud saya, sesuatu memang yang bernilai politis jangan kemudian hanya sampai kepada tingkat opini dan wacana. Tunjukkan bahwa kita adalah politisi-politisi yang memang mengedepankan kebenaran bukan pembenaran gitu. Saya kira itu yang penting. Baik, Pak Syahrul silakan langsung dijawab. Jadi yang ingin dihak angket Pilpres atau Pileg atau pemilu perorangan DPD? Ya utamanya Pilpres ya, karena kita tahu ada kesaksian seorang ketua TPS ya, KPPS, ketika mereka menginput data, ini salah satu contoh, menginput data untuk pemilihan presiden, ketika mereka mengisi 02 dengan angka yang ada di teli, itu tidak muncul angkanya seperti yang mereka input. Kaget mereka ketika sudah dicek, kaget kok berubah sampai ratusan. Akhirnya satu TPS itu melebihi dari 300. Ini keanehan. Mas Herman, kita tahu semua bahwasanya 20 hari menjelang pemilu itu, kita dalam beberapa hari menjelang pemilu itu, 10 hari kita dalam masa reses. Nggak mungkin masa reses kita menyuarakan hak angket. Kan kita baru kemarin kita masuk, baru hari ini kita masuk. Maka kita suarakan hak angket. Karena mobilisasi aparat, intervensi, bagaimana intervensi kepada penyelenggara itu nyatanya pada H-5, H-7 menjelang pemilu. Nah kita melihat dugaan-dugaan itu nyata gitu. Apa yang disuarakan oleh dari awal memang keanehan itu mulai dari politisasi hukumnya ya. Kemudian ucapan-ucapan dari Pak Jokowi. Nah, maka ini perlu diuji, benar nggak apa yang disampaikan oleh masyarakat, benar nggak yang disampaikan oleh para akademisi, budayawan, seniman. Ini perlu kita tampung dan kemudian kita uji di pembahasan hak angket. Kalau proposalnya tunggu nanti ketika kita sudah menyampaikan suratnya ke pimpinan DPR.
Baik, saya ingin minta tanggapan dari Prof. Andi. Prof, apakah bukti-bukti kecurangan yang tadi disampaikan oleh Pak Syahrul ini bisa diselidiki kebenarannya melalui hak angket atau ada instrumen lain? Ya, Prof, suaranya belum terdengar tadi Prof, sekarang sudah terdengar. Silakan Prof. Andi. Kenapa pelanggaran-pelanggaran tadi Pak Syahrul tidak disalurkan ke Bawaslu, membawa bukti ke Bawaslu? Itu lebih konkret ya, dan itu semacam kayak tabungan nanti untuk berperkara di MK. Ya, pertanyaan saya itu kenapa tidak diajukan gitu ke Bawaslu? Padahal mekanisme konstitusionalnya melalui Bawaslu. Pelanggaran-pelanggaran seperti Pak Syahrul bilang tadi ada sekian, dan jangan lupa Pak Syahrul bahwa koreksi-koreksi telah dilakukan oleh KPK dan Bawaslu nggak bekerja. Misalnya ada rekomendasi dari Bawaslu, ya tolong ini TPS ini atau daerah ini diperbaiki, dilakukan perbaikan. Jadi perbaikan di bawah, di TPS diperbaiki, ada pemilu susulan karena banjir, ada karena hal-hal lain. Jadi kalau menurut saya, lembaga-lembaga penyelenggara pemilu itu telah bekerja. Ya, dan kalau memang ada persoalan seperti Pak Syahrul bilang, kawan-kawan dari PDIP yang lain bilang, salurkan melalui Bawaslu. Itu lebih tepat. Dan itu jalur konstitusional. Kalau ada pelanggaran pemilu seperti Pak Syahrul bilang, termasuk misalnya kalau presiden ada yang salah, laporkan Bawaslu. Dan ini sudah dilakukan. Ya, misalnya kasus CFD dulu kan, Gibran misalnya ditegur oleh Bawaslu Jakarta Pusat, berjalan. Nggak ada yang tidak berjalan. Kalau kita percaya pada sistem pemilu, itu kita tempuh Pak. Dan saya yakin ya, saksi-saksi dari PKS itu banyak. Dan militan Pak. Pekerjaan militan dan banyak. Saksi misalnya dari Golkar, dari Gerindra militan, dari PDIP militan. Mereka bekerja. Dan saya tidak pernah membaca berita ya bahwa ada sesuatu akumulasi persoalan daripada para saksi di tingkat TPS ini sehingga sekian ribu bisa persoalan. Nggak ada masalah seperti itu. Nah, kalau memang itu ada, tempuh jalur Bawaslu. Ya, tempuh jalur Bawaslu. Mekanisme seperti itu. Ya, kalau misalnya memang toh tidak dipenuhi Bawaslu, baru ke MK. Kalau seperti sekarang misalnya belum kemudian ini angket, saya bukan alergi angket, tidak alergi. Tapi yang kalau memang judulnya adalah hak angket untuk menyelidiki kecurangan, kebijakan pemerintah dianggap curang, bias, itu tempatnya bukan di angket. Baik, kita tanyakan langsung kembali ke Pak Syahrul. Ya. Baik Pak Syahrul, mengapa temuan-temuan itu tidak dibawa ke Bawaslu dan kemudian ke MK? Kami melihat bahwasanya ini tidak akan selesai di Bawaslu karena kita lihat kasus ini terstruktur dan masif, dan kita sudah coba di beberapa, dan mohon maaf, kecurangan itu bukan pada saat saksi itu kan ada saat pemungutan, dan kecurangan itu bukan pada saat pemungutan. Contoh, ketika ada kepala desa diintimidasi oleh pihak tertentu untuk mengarahkan calon kepala mengarahkan agar mengarahkan kepala desa itu memilih nomor urut tertentu, calon presiden tertentu, itu nyata. Nah, contohnya saja kemarin ketika kepala desa dikumpulkan, kemudian Pak Gibran datang, kemudian buat pernyataan apa? Bawaslu hanya mengondisikan apa coba? Nggak ada apa-apa. Ya nggak, apakah dilaporkan kepada Bawaslu masalah itu? Nah, contohnya sudah ada dilaporkan kepada Bawaslu, abdesi berkumpul. Apa ya nggak? efeknya? Nggak ada. Saya kira kita dudukan ya. Kalau ada pelaporan ke Bawaslu, Pak. Kalau ada pelaporan ke Bawaslu, maka diminta untuk memeriksa perkara itu, memeriksa laporan itu. Harus ada karena itu acaranya begitu, Pak. Nggak ada hasilnya. Mohon maaf. Saya ya, Trust kepada Saya kira gini ya, kita dudukan lah. Kita nggak perlu berretorika di dalam persoalan kasus-kasus pelanggaran pemilu. Dan saya mantan pimpinan Komisi 2 juga. Pemilu 2019 saya juga sebagai pimpinan Komisi 2. Jadi saya juga mengevaluasi banyak Bawaslu dan KPU. Ada gitu ya, yang memang mereka bermain-main. Itu ada ranahnya. DKPP bisa melakukan tindakan yang tentu memberikan sanksi etika dan bisa sampai kepada pemecatan, dan itu terjadi gitu ya.
Dan apapun yang dilaporkan ke Bawaslu tentu ada berita acaranya. Oleh karenanya kalau memang ada kasus-kasus silahkan laporkan ke Bawaslu. Karena di Bawaslu ada berita acara. Kalaupun tidak diproses berita acara itu kita juga punya. Kita punya kopi berita acara. Jadi jangan pula menuduh-nuduh, menuding-nuding, memfitnah. Dan tidak ada pelaporan yang kemudian ini menjadikan fakta. Sekarang gini, saksi-saksi dari PKS tanda tangan tidak C1, tanda tangan semuanya. Masalah di Loh, ya itu kan kuncinya di saksi gitu. Makanya alam pikiran kita jangan dipengaruhi oleh sesuatu kebencian, oleh sesuatu kecurigaan. Faktanya mana? Baik. Sekarang faktanya mana? Baik, Pak Herman. Hubungan kabel 2, Baik. maka mereka akan dikriminal. Ya, faktanya mana? Faktanya mana? Ayo. Nanti kalau Ya, Pak, silakan. Kenapa Anda tidak laporkan ke Bawaslu? Kepala desa bisa diterapkan dengan undang-undang. Oke, Pak Syahrul, kalau memang tidak ingin dilaporkan ke Bawaslu, output apa yang diharapkan oleh PKS jika kemudian hak angket ini nantinya bergulir? Apa yang diharapkan bisa dihasilkan nantinya? Pertama, ini pendidikan politik bagi negeri ini. Bahwasanya ketika kecurangan itu ada, ini harus ada pembuktian dan kemudian dikasih Oke. pelajaran. Baik, bentuk pendidikan politik begitu ya? Kalau memang terstruktur sistematik dan masif, ini ada mekanismenya. Ketika Ya, sekarang terstruktur masih Baik. ada gitu. Baik. Jadi janganlah memfitnah ya. Baik. Ini sudah masuk dalam ranah yang tidak bisa dibuktikan secara fakta. Sekarang buktikan saja dengan fakta gitu ya. Kalau itu kita ada. buktikan nanti Baik. ketika Jangan ketika sekarang saja buktikan. Silakan laporkan ke Bawaslu. Anda lapor ke Bawaslu. Anda laporkan ke Bawaslu masa sengketa, silakan proses di Mahkamah Konstitusi. Kan undang-undang kita yang bikin. Baik, Pak Herman terakhir. Baik, Pak Herman terakhir singkat saja, Pak Herman. Baik. Acara konstitusi yang lama. Jadi kalau seandainya ada laporan di Bawaslu, tadi ucapannya sudah seperti itu, kenapa dipermasalahkan? Sudah Baik, baik. Baik, baik. Baik, Pak Herman. Kita laporkan Bawaslu, dan nggak usah takut juga hak angket. Nggak usah takut juga, jangan mengopinikan bahwasanya kita yang mengusung hak angket seolah-olah itu adalah orang yang bukan tidak angket, Pak. Baik. Itu jelas tuh. Jadi Baik, Pak Syahrul, Prof. Andi. Baik. ya kan? Baik. Kalau seandainya Bapak membawa perkara itu ke MK dengan, saya sudah bahas di angket, pasti Bapak ditertawakan di MK. Baik, baik. tempuh Baik. dari MK kita Baik, Pak Syahrul, Prof. Andi. Bawaslu kita sebenarnya. Tapi hak Baik. angket juga Ya, kami tangkap poinnya, Pak Syahrul dan juga Prof. Andi. juga. Baik, ya. Pak Herman terakhir, artinya Partai Demokrat dan juga Anda sepakat dengan Prof. Andi seharusnya temuan-temuan ini dibawa ke Bawaslu dan MK? Ya kita tempatkan pada proporsinya lah gitu ya. Oke. Saya juga kalau menemukan sesuatu kecurangan ya saya datang ke Bawaslu. Saya sampaikan ke Bawaslu ini ada indikasi suara saya hilang. Ya saya laporkan ke Bawaslu. Baik. Saya buat berita acara di Bawaslu gitu. Nah berita acara itu menjadi bukti bahwa saya telah melaporkan. Dan saya juga melaporkan CC ke DKPP. Kalau ini tidak diproses ya tentu DKPP bisa memproses terhadap penyelenggara pemilu. Ya ini kan proporsional gitu loh. Jangan pula kemudian akibat dari kekalahan kandidat kita dicari kesalahan, diakumulasi seolah-olah mengeneralisir setiap kesalahan yang kita ketahui menjadi kesalahan. Bahkan medsos yang sebagian besar saya melihat kadang-kadang juga menciptakan isu yang tidak benar. Ini dijustifikasi menjadi data. Baik. Menurut saya tidak fair gitu ya. Nah Baik. sekarang lebih baik bahwa kita gunakan kanal-kanal yang sudah ada. Demokrat ini juga termasuk partai yang mungkin pada pemilu ini tidak beruntung seberuntung PKS mungkin ataupun partai-partai lain gitu. Tapi kami objektif menilai terhadap situasional. Bahkan kalau berbicara brutal ya perlu saya pastikan justru pemilu legislatif yang brutal. Dan Baik. saya melihat pemilu presiden justru pemilu yang idealisme. Oke. Rakyat memilih atas keikhlasannya tanpa diberi sesuatu juga memilih gitu. Baik, Dan kalau di pemilu legislatif luar biasa. Ini yang menurut saya ya kita buktikan saja mana yang benar,
mana yang melakukan pembenaran. Baik. Nggak takut saya dengan Baik. angket, nggak takut, sudah biasa ketemu angket, itu hak konstitusional, udah mengerti saya gitu. Baik, kita nantikan Tetapi bersama. kita dudukkan persoalan pemilu dalam ranahnya pemilu yang memang itu karya kita, karya DPR dengan pemerintah. Nah, kalau ada hal-hal lain, dan apakah kepala desa bisa Baik. diproses di Bawaslu? Bisa. Di Gakumdu bisa. Baik. Apakah PNS bisa diproses di Bawaslu, di Gakumdu? Bisa gitu. Baik. Itu bisa Baik. dilakukan. Apakah money politik bisa diproses di Bawaslu? Itu sangat bisa. Apakah politisasi bansos bisa diproses di Bawaslu? Bisa. Jadi Baik. jangan kemudian apa yang sudah kita desain, kita ciptakan, dan kemudian kita awasi saat ini digeser ke isu-isu politik yang ya kesannya hanya mendelegitimasi terhadap hasil pemilu. Baik, kami Apalagi tangkap poin ya, yang Pak tadi Herman. tujuannya adalah mendelegitimasi hasil pilpres. Baik, kami tangkap poin ini. Terima kasih Pak Herman, Pak Syahrul, dan juga Prof. Andi Asrun, Guru Besar Hukum Universitas Pakuan, sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Selamat malam.